Tumbuhan, hewan, dan manusia itu dibagi jadi dua bagian besar. Ada vegetatif atau secara tidak kawin atau aseksual, dan ada generatif secara kawin atau seksual. Jadi, ciri-ciri yang bisa kita lihat dari sistem reproduksi ini, jika dia vegetatif, maka lebih sering terjadi pada tumbuhan, tidak melibatkan pertemuan gamet jantan dan gamet betina. Tetapi, kalau untuk generatif atau secara seksual, terjadi baik pada tumbuhan maupun hewan dan melibatkan pertemuan antara gamet jantan dan gamet betina. Untuk reproduksi secara vegetatif atau tidak kawin, ini juga dibagi menjadi dua. Ada vegetatif alami dan ada vegetatif buatan. Jadi vegetatif alami ini bisa kita lihat cara reproduksinya. Yang pertama, tunas. Ya, kalau tunas, ini contohnya misalkan tumbuhan tebu, tumbuhan bambu, tumbuhan pisang. Yang kedua, spora. Biasanya untuk spora ini terjadi pada tumbuhan jamur, bakteri, pakis, dan lumut. Yang ketiga, tunas adventif. Tunas adventif ini biasa terjadi untuk cocor bebek. Yang keempat, geragih atau stolon. Ini perkembangbiakan pada tumbuhan arbei atau rumput teki. Yang kelima, ada rhizoma atau rimpang. Ini terjadi pada tumbuhan jahe, kunyit, dan banyak juga yang lain. Selanjutnya ada keenam, umbi batang. Ini terjadi pada tumbuhan ubi kayu. Bisa juga ini secara apa ya? Ubi kayu. Yang ketujuh ada umbi lapis. Ini terjadi pada bawang putih dan bawang merah. Oke, untuk yang buatan, vegetatif secara buatan, ini ada mencangkok, merunduk, teh, dan kultur jaringan. Mencangkok ini pasti sering kita lihat. Kalau T juga sering kita lihat. Kalau untuk kultur jaringan ini harus ada media-media tertentu yang kita pakai untuk bisa menumbuhkan, mengembangbiakkan tumbuhan yang mau kita kembangbiakkan. Untuk reproduksi tumbuhan secara seksual, ini merupakan metode perkembangbiakan yang paling banyak terjadi di alam. Reproduksi seksual membutuhkan dua induk, yaitu induk jantan dan induk betina. Dua jenis sel kelamin yang disebut gamet dihasilkan dari organ reproduksi kedua induk. Induk jantan menghasilkan gamet jantan, sedangkan induk betina menghasilkan gamet betina. Peleburan dua gamet ini disebut fertilisasi. Jadi produk penyatuan dua gamet dinamakan dengan zigot. Setelah terjadi fertilisasi, zigot mengalami pembelahan sel dan akhirnya akan tumbuh menjadi individu baru. Pada reproduksi seksual, terjadi peleburan gamet dari kedua induk. Zigot yang terbentuk memiliki sifat keturunan dari sama dengan kedua induknya. Organ reproduksi tumbuhan pada umumnya terjadi pada bunga. Bagian-bagian bunga yang bisa kita lihat, ada mahkota, ada kepala sari, benang sari, kepala putih, tangkai bunga, kelopak bunga, dasar bunga, dan bakal biji. Tumbuhan yang bereproduksi, yang akan membentuk gamet, akan terjadi penyerbukan. Dari penyerbukan akan membentuk buah. Jadi penyerbukan adalah proses sampainya serbuk sari ke kepala putih. Penyerbukan ini ada jenis-jenisnya. Yang pertama, autogami atau penyerbukan sendiri. Ini artinya serbuk sari dan putih pada satu bunga. Kedua, geitonogami, penyerbukan tetangga, di mana serbuk sari berasal dari bunga lain dalam satu tumbuhan. Ketiga, alogami atau penyerbukan silang. Serbuk sari berasal dari tumbuhan lain yang sejenis. Keempat, bastar. Ini serbuk sari berasal dari tumbuhan lain yang sejenis.
Di samping itu, berdasarkan agen penyerbukannya, penyerbukan dibedakan menjadi penyerbukan anemogami. Ini penyerbukan yang dibantu oleh angin, terjadi pada tumbuhan yang serbuk sarinya banyak dan ringan, seperti jagung atau rumput. Ada hidrogami, penyerbukan yang dibantu oleh air. Ini terjadi pada tumbuhan air. Selanjutnya ada antropogami, itu penyerbukan yang perantaranya adalah manusia, contohnya tumbuhan vanili. Ada zoidiogami, ini adalah penyerbukan yang diantar oleh hewan. Hewannya, kalau dia hewannya siput, namanya malakogami. Kalau serangga, entomogami. Kelelawar, chiropterogami. Kalau burung, ornitogami. Jadi, inilah pembelajaran yang bisa Bapak sampaikan hari ini. Anak-anak Bapak kelas 9, Bapak harap boleh mengerti dan meringkas apa yang Bapak paparkan hari ini. Jika ada yang kurang mengerti atau ada yang mau ditanya, nanti pelajaran atau pertemuan selanjutnya kita bahas bersama-sama.